Jadi sebelumnya nih, teman-teman pilih yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Kanan atau kiri? Yang kiri? Oh, kanan. Oke, udah. Kanan dulu ini. Oke, masih apa ya sayang? Iya, boleh sambil nonton atau nggak usah apa-apa. Oke, boleh
materi ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan antusias teman-teman selama mengikuti sesi dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang sudah didapat, semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki waktu isoma dari pukul 12 sampai pukul 12.45 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melaksanakan sholat zuhur bisa menuju ke masjid atau sholat yang sudah disediakan oleh panitia. Dan diharapkan seluruh peserta dapat kembali ke ruangan ini tepat waktu ya teman-teman. Ini hukumnya wajib ya teman-teman, jadi wajib balik ke sini lagi. Setelah isoma kita akan melanjutkan ke sesi talk show yang tidak kalah menarik yang akan diisi oleh narasumber luar biasa yaitu Bapak Jaya Ramadhan Bangsa SMB selaku dosen S1 Bisnis Digital, Ibu Nini Mardiani SEMPD selaku Kapolri Pemasaran SMK Negeri 1 Bawang, Bapak Hamzah Hafi CDM selaku Owner Umafu. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen melanjutkan itu wajib banget balik lagi ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang mau melanjutkan untuk apa namanya? Melanjutkan kuliah bisnis digital atau digital marketing itu wajib banget datang ya teman-teman. Yang tentunya nanti mereka akan berbagi pengalaman, wawasan, serta tips menarik di dunia digital dan bisnis. Dan setelah isoma nanti kita akan melanjutkan ke pengumuman kejuaraan. Jadi untuk teman-teman tetap stay dan ikuti acara sampai selesai ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Memasuki waktu siang hari, maka kegiatan akan kita sudah sejenak untuk beristirahat, menunaikan waktu ibadah sholat dan makan siang. Acara akan dilanjutkan kembali pukul 12.45 di tempat ini. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mengundang narasumber yang kedua. Ini narasumber paling cantik di antara tiga narasumber kita hari ini. Beliau merupakan seorang Kapolri jurusan pemasaran di SMK Negeri 1 Bawang dan pernah menulis buku juga dan penulis BPI pasti tahu kalau kita itu punya panggilan kesayangan beliau. Panggilan ini profesional yang mana narasumber hari ini. Selanjutnya ini dan yang selanjutnya ini sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang business owner dari Umafu dan juga direktur dari Workface Digital Agency. Beliau ini sudah membuat ibadah negara untuk mengisi pelatihan-pelatihan seputar digital marketing. Dan kami CDM. Luar biasa, Cewina. Dia teman-teman ya. Mempersilakan kepada Bapak Jaya Ramadhan Bangsa untuk memaparkan materinya terlebih dahulu sebelum kita memasuki kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Jaya Ramadhan Bangsa, salah satu dosen di program studi S1 Bisnis Digital Universitas Jawa. Dan tahu nggak UN itu mana? Semangat untuk
Nah, di sini ada Mbak Lara, ini adalah mahasiswa kami semester 4. Kemudian ada Mas Bedi adalah alumni dari program studi S1 digital yang alhamdulillah beliau ini adalah lulusan terbaik Universitas tahun 2020. Tidak hanya lulusan terbaik universitas, satu kampus terbaik Mas Bedi, lulusan justice. Oke, di sini menyampaikan materi tentang digitalisasi usaha di era digital ini yang pernah menjalankan bisnis adalah anak-anak atau yang sampai sekarang punya bisnis atau menjalankan bisnis yang anak-anak masyarakat yang dulu pernah yang anak bertugas dari dulu ini suruh di bisnis ada kan? Semua ya? Ya. Bisnisnya apa? Pernah berlaku bisnisnya apa? Kok jualan terbaik? Oh, kebetulan kita dari diri sendiri ya. Oke, sama. Oke. Nah, realitas bisnis di era digital sekarang sudah tahun 2026. Di sini ada yang nggak pakai sosmed atau nggak punya sosmed. Tak kasih kalau ada yang nggak pakai sosmed. Karena itu adalah orang yang langka kalau saat ini nggak pakai sosmed. Nah, dulu itu kalau berbisnis kita butuh toko fisik, betul? Dulu zaman saya SMA, SMP lah, SMP itu belum ada sosmed. Saya baru kenal Facebook itu SMA kelas 3 tahun 2009, baru kenal yang namanya Facebook. Friendster zaman ini ya, Mas Ami zaman ini Friendster. Nah, masih ya. Nah, Friendster itu sebelum ada Facebook namanya Friendster. Digunakan hanya untuk sosial media. Jadi tahun 2009, 2010 itu mau ada Facebook. Kemudian promosi mulut ke mulut. Ini loh, ini makanannya. Ini loh, ini pelayanan bagus. Itu adalah dari mulut ke mulut. Tidak ada promosi yang lain yang bisa pakai dan sebagainya. Kemudian penggunaan brosur dan iklan cetak dulu. Nah, kalau sekarang Instagram Shop, TikTok Live, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia dan kawan-kawannya sudah ada. Marketplace digital serta dari influencer dan online finansial yang sebagai influencer adalah yang sebagai mikro influencer itu pengertiannya adalah seseorang yang punya sosial media followersnya minimal 1000 dan maksimal 10.000. Yang minimal 1000 ada di sini followersnya yang personal ya, kalau saya katakan pasti di bawah itu biasanya ada followersnya sering berkata 2000 yang termasuk mikro influencer. Nah, lebih dari 70% konsumen saat ini mencari produk melalui internet. Benar? Kalian mau beli apapun pasti cari dari internet. Kalian buka sosmed, buka Google dan sebagainya. Betul? Di sini ada yang mau beli sesuatu tapi yang sudah ada toko pasti ada. Lebih dari 30%. Tapi biasanya kalian akan lihat dulu spesifikasinya, terus keunggulannya kayak gimana dan sebagainya. Itu relatif dulu. Kalau sudah mantap, kakak mau beli apa ya? Kita lihat reviewnya dulu di YouTube, di sosmed, kita lihat reviewnya dulu. Setelah kita teruskan untuk membeli produknya, biasanya kalau ada toko habis, silakan kita bersama. Betul? Nah, apa itu digitalisasi usaha? Kita ada 5 poin. Yang pertama adalah digital marketing. Kita memasarkan produk lewat
WA, artinya bisa WA, bisa Instagram, bisa TikTok, bisa Shopee, Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Digital transaction atau transaksi digital sekarang sudah beda, kita bisa pakai kris virtual apa, terus apa lagi ya, kita branding, itu cara kita membranding bisnis kita itu melalui media digital. Kemudian ada customer relationship yang berbeda dengan kalau kalian mengecewakan sebuah brand atau sebuah toko kemudian saya itu lewat Google bisnis lewat link ya. Nah, berbeda itu kita akan mendapat meningkatkan ataupun menurunkan kepercayaan dari konsumen. Kemudian bisnis proses. Nah, bisnis proses sekarang adalah Mas Beri. Nah, ini Mas Beri itu bisnis prosesnya melalui digitalisasi, promosikan desain grafisnya melalui digitalisasi, full digital ya, full digital. Kemudian kenapa digitalisasi ini bagi UMKM? Karena perluasan pasar. Jadi saya tahun 2020 sampai 2023 akhirnya itu saya jadi reseller harga kucing kayak dulu, harga kucing yang premium. Saya promosinya lewat Shopee, kemudian Tokopedia, dulu menggunakan TikTok Shop, kemudian saya melalui Facebook. Itu alhamdulillah sempat kecantol orang Singapura. Jadi saya pernah kirim barang sampai ke Singapura melalui Facebook. Nah, itu peran dari digitalisasi. Kalau Shopee, Tokopedia, TikTok Indonesia. Tapi kalau ini sosial media kita bisa keluar negeri. Saat ini saya pegang sebuah sosial media yang bergerak di bidang otomotif. Alhamdulillah 2 yang lalu menyentuh followers 60.000 organik. Itu saya sering saya gunakan untuk affiliate. Dan ternyata yang banyak menanyakan serta modifikasi mobil yang ada di Indonesia dan dari luar negeri. Dari Yunani pernah ada yang saya dari Italia pernah, kemudian terbanyak itu dari Eropa Selatan dan daerah sekitar Afrika, Turki juga pernah. Tapi saya masih melakukan riset bagaimana cara menentukan dan itu biar aman sampai ke orang, karena tidak semudah itu. Kemudian ini permasalahannya lebih efisien. Kalau kalian iklan di sosmed itu akan lebih murah. Contoh di Facebook saya sering iklankan punya produksi itu biaya per harinya itu 20.000 untuk sekali promosi. Beda contoh kalian bikin flyer itu satunya katakan 500.000. Itu orang dikasih flyer kalau nggak naik 2. Dulu saya sebelum jadi dosen adalah sales mobil. Saya pasti bagi-bagi yang paling menyakitkan adalah bisa sama-sama kasih flyer. Di tempat saya, flyer itu langsung dibuat. Nah, beda kalau dengan sosial media. Kalau di Shopee itu beda. Dulu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu biaya perharinya minimal kalau tidak salah saya 2.500. Sebenarnya kita tadi dengan brosur, kemudian value itu 2.000 bisa 20 juta. Akan beda kalau kita melakukan promosi melalui digital. Kemudian analisis data konsumen, kita bisa lihat contoh aja di Instagram, followers kalian kalau kalian pakai Instagram ya, followers kalian itu rata-rata umurnya berapa, jenis kelaminnya apa. Nah itu bisa kita lakukan riset kalau kita mau posisi jualan depan dia mau yang paling efektif. Kalau umur kita mayoritas cewek, usianya sekitar 18 sampai 20 tahun, mungkin kalian jual fashion atau jual apalah yang berjarak lebih efektif. Kemudian keempat, pilar sejarah yang pernah kita beri, kita
bisa mengkombinasikan kita perlu lewat sosmed. Kadang kalau kita transaksi dari secara langsung kan konsumen kita tidak percaya ya. Nah tapi kita memfasilitasi adanya e-commerce, Shopee, Tokopedia dan kawan-kawannya. Transaksi bisa melalui toko online, toko hijau atau toko hitam. Kemudian konten marketing kalian menampilkan video produk, tutorial, edukasi, visual kali. Konten yang menarik, informatif dan konsisten. Nanti teman-teman bisa buka Instagramnya bisnis digital UMY ya. Namanya bisnis digital UMY. Nah, di situ konten-kontennya itu dari promosi. Ya sebenarnya ada promosinya, cuma dari semua. Itu yang menurut kami saya sendiri. Contoh saya di Nur Air, ternyata sampai kiosnya berapa puluh ribu, lumayan itu. Karena ada mahasiswa kita juga yang ya parot gitu lah. Ini kami bikin nanti di sini. Nanti ada jadi calon dulu ya. Nah, jenis konten yang efektif dalam strategi UMKM, ini yang pertama adalah konten edukasi, storytelling, dan testimoni. 70% itu kalian posting edukasi. Apa namanya? Konten-konten tentang edukasi. Contoh, Arsha jual labu ini. Nah, contoh seperti ya. Itu adalah contoh ini. Edukasi apa yang bisa kalian berikan? Apa namanya tentang budaya narasi. Oke, kalau ada yang bisa mencoba mempromosikan ini. Mau saya kasih contoh? Oh ya, ada yang mau berdiri ya di sini. Satu orang. Saya ya, contoh. Dari awal dulu, tidak lagi kayak kita pada nah kita bisa melakukan promosi kalian. Kenapa kalian berjual barang labu ini? Labu ini. Nah itu ada contoh konten-konten yang mungkin bisa berkaitan engagement dari bisnis itu kemudian interaksi, kalian harus melakukan interaksi terhadap viewers atau terhadap followers kalian. Saya nggak kalian buat story-nya brand-brand tertentu, kalian menanyakan pendapat. Lebih baik ini atau ini, kalian ini atau ini. Sekarang di caption itu juga bisa ya, di caption itu juga bisa Instagram. Kemudian baru 10% konten jualan. Coba kalian lihat konten-konten yang besar, brand-brand yang besar biasanya kontennya ada lebih banyak. Contoh Exo, itu kan banyak konten-konten yang ya, dan lain sebagainya. Nah, pernah kalian berisi dan CRT dengan praktisi. Biasanya kita sebagai dosen jaga teorical gitu. Makanya kita perlu seperti Naswani, Batas itu yang terjun langsung di dunia bisnis itu akan sebuah kolaborasi. Ada yang transfer knowledge, kemudian berdampingan dan riset inovasi. Kita bisa berdampingan risetnya biasanya. Oh bisnis ini coba kalau untuk riset bagaimana kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dan lain sebagainya. Nah, karena dari mulai digitalisasi, karena aku adalah kekurangan interaksi digital. Kalian juga mau belajar, kayak gitu. Kalian juga mau belajar terhadap tentang digital saat ini. Bagaimana cara kita berhenti, bagaimana kita menentukan waktu, bagaimana kita menentukan konten. Kemudian kita berdasarkan SDM, kemudian lainnya tidak prosesnya membuat konten. Jadi saya pernah tidak konsisten bikin konten dalam waktu 3 bulan yang semua ide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Oke, sudah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya, masih semangat? Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah mengadakan acara yang keren sekali seperti ini. Benar-benar bikin saya terharu. Ya, saya tidak menyangka mereka yang mau di kelas itu justru presentasi malu-malu. Ternyata sekarang di dunia besar bahwa mereka Allah. Terima kasih sungguhnya juga yang sudah mengajari mereka dengan keren sekali. Nanti ada di kelasnya juga harus lebih keren dari ini ya. Ya, tidak hanya jurusan digital aja, kita juga harus bisa lebih keren dari kakak kelas kalian ini ya. Ya. Yang saya berwali Ibu Ida selamat datang. Maaf saya tidak tahu kalau Ibu Ida itu datang, tapi saya tidak paham dari saya. Selamat datang Ibu Ida dan teman-teman dari Universitas Budi Waluyo. Ya, mereka teman-teman saya, teman lama. Nama saya dari Ibu Ida, itu saya ada. Ya, untuk materi saya tidak akan memberikan materi apa ya, karena semua sudah disampaikan sama Pak Jaya tadi. Intinya sama, kalau saya mau kasih materi juga intinya sama. Sinergi antara akademisi dengan praktisi. Intinya kalau bisnis digital ya memang harus ada sinergi antara akademisi dengan praktisi. Karena akademisi hanya memberikan teori, kemudian kalau praktisi memberikan praktek. Hanya teori saja, mereka tidak akan tahu caranya. Hanya praktek saja, tidak tahu konsepnya. Jadi ini seperti itu. Jadi sinergi antara akademisi dengan praktisi itu intinya di sini. Ya, cuma memang harus sinergi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mungkin saya hanya akan memberikan komunikasi aja, terutama untuk adik-adik kelasnya mereka yang PKL yang sekarang sudah selesai PKL. Inilah hasil PKL. PKL itu adalah contoh sinergi antara akademisi dengan praktisi. Bisa dilihat hasilnya. Mereka menjadi luar biasa. Yang semua hanya teori, meskipun praktek, mungkin prakteknya belum terjun langsung ke dunia nyata. Mereka sekarang sudah merasakan bagaimana rasanya bekerja, bagaimana rasanya menghadapi pelanggan, ya kan? Jadi langsung menghadapi menyelesaikan. Kalau misalnya ada keluhan atau ada protes dari pelanggan, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Mereka sudah paham. Nanti kalian juga akan menghadapi hal yang sama. Ini nanti yang sekarang kelas 11 nanti akan sebentar lagi naik ke kelas 12. Kemudian tahu-tahu nanti akan PKL, setelah PKL lulus. Setelah lulus mau ngapain? Gitu ya. Kalau saya untuk anak SMK, saya lebih cenderung untuk kalian itu lebih fokus mencari kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan. Kuliah nanti setelah kalian bekerja. Kalau mau kuliah yang bisa sambil bekerja di Universitas Budi Waluyo, ya, itu contohnya Mbak Laras. Mbak Laras punya usaha, ya, dan juga kuliah, punya kegiatan yang sangat beragam. Anak saya sempat terheran-heran dengan Mbak Laras. Bagaimana ya Mbak Laras hanya yang bagi waktu karena kegiatan sangat beragam, tapi masih bisa kuliah dan ternyata bisa. Jadi kalian juga bisa. Ya, jangan lulus asal walaupun nanti setelah lulus kalian langsung bekerja bukan berarti kalian tidak bisa kuliah. Ini ada Universitas Budi Waluyo yang akan menjaga kalian tempat kan sempat ada rencana Pak Jaya sempat mau buka kelas di daerah Ready satu kelas, ready semuanya. Ya, jadi kalau kalian mau berbisnis mau bekerja bisa sambil kuliah di Universitas Budi Waluyo. Jadi seperti Mbak Laras, ya, Mbak Laras juga sedang kuliah di Universitas Budi Waluyo. Saya harap kalian yang hadir di sini termotivasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian. Saya tadi kasih tantangan sama Hanan dan Johan tadi. Pokoknya kalau depan kalian harus lebih keren dari ini, ya. Siap? Ya, tidak hanya di digital juga ya.
nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian sampaikan ke Mas Fahmi dan Pak Jarian nanti ya. Kalau yang pengen kuliah silakan tanya sama Pak Jarian. Kalau yang penting peluang-peluang kerja di digital itu di mana, itu bagaimana itu nanti bisa tanyakan ke Mas Fahmi ya. Terus silakan nanti pada saat sesi tanya jawab kalian jangan takut saja ya, tunjukkan kalian seperti di kelas pada waktu di kelas itu suka bisa ngomong ya. Jadi sekarang saatnya kalian bisa tanya. Oke, keterangan Anda ya, siang nanti ada pertanyaan ya, kalian pertanyaannya itu banyak ya, biar nanti kalian pulang dari sini kalian mendapatkan ilmu yang banyak. Jangan sia-siakan karena ada orang-orang yang hebat di sini yang harus kalian terus ilmunya ya. Siap semuanya? Oke, mungkin dari saya terima sekian dulu ya, karena tidak ada yang harus saya sama kalian. Ini saya hanya memotivasi kalian agar nanti lebih keren dari anak-anak kalian. Ada satu evaluasi tadi dari ibu guru dari Padalarang, katanya mereka sebenarnya mau ikut lomba, tapi sosialisasinya belum nyampe ke sana. Jadi ke sini ada tidak ikut lomba, mereka yang ikut lomba dari Padalarang, SMK Padalarang. Jadi mungkin ke depan evaluasinya itu lebih sosialisasinya lebih diri lagi. Ya, Mas Tasya. Oke. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Komik atas pemaparan materinya, dan terima kasih juga untuk Mas dengan saya jadi malu. Jadi teman-teman sedikit bercerita saya, saya memang di sini kuliah di Universitas Sidoarjo, program studi S1 Bisnis Digital. Beliau bertiga ini yang pakai bendera hijau itu dosen-dosen saya. Masih belum mana? Itu juga kami di sini dosen kita. Udah, ayo materinya ya. Baik, tadi pertanyaan dari Mominya, perlu kalian ingat juga apa yang kalian lakukan setelah SMA itu harus kalian pikirkan dari sekarang, persiapkan dari sekarang. Kalian harus tahu setelah lulus dari SMA itu kalian mau ngapain, oke? Dan yang selanjutnya kita akan mendengarkan story dari seorang owner Uang Food dan juga direktur Workspace Digital Agency. Tadi mohon maaf ada kata sedikit ketika Internet itu tahun 2024, tahun 2023 ini saya. Dan sosok ini merupakan seorang yang luar biasa, CEO kita. Mas Ami, boleh sekarang untuk bercerita storytelling tentang membangun usahanya itu seperti apa dari awal hingga mencapai kesuksesan saat ini. Boleh kepada sebentar kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman aku habis makan Padang. Oke, ini kelas berapa? 11. Yang berapa? 10. Ini ada baby boomer ya? Gak ada ya? Oke, teman-teman, ini dari SMK 1 bawah saya. Yang dari SMK Padang itu mana? Tinggal satu, yang lainnya udah pulang dari taman siswa. Oh, terus dari tadi mana ada? Tangri. Oke teman-teman, saya mau kasih ya ini. Kalau saya bilang nanti semangat pagi, teman-teman bilang lagi jaya. Siapa namanya dipakai sudah bisa ya? Sampai ini teman-teman kompak dulu. Oke, semangat pagi. Jaya. Lemes ya. Semangat dulu. Semangat pagi. Jaya. Betul semuanya. Oke teman-teman, ini yang
Kalau kalian mau belajar marketing, punya HP nanti gak hidup, berarti kan gak bisa ngomongin kan? Oke, kita dulu tadi sudah dikenalkan ya sama ini juga alumni kalian, ini owner boleh juga. Nah, jadi nanti nama saya siapa teman? Oke, Hamzah. Oh iya, nanti ya pertama coba bagi saksi aja. Bukan mau mikir mana? Mau enggak? Sama-sama manis. Oke, saya kasih budaya. Ini Mbak, karena aku sudah bersama saya. Tentang Bapak ini. Jadi ya ceritanya ya sama Mbak Laras, saya rumahnya di Kota. Oke, kalau yang punya HP boleh nanti catat atau nanti mau PKL kepada kami itu nomornya. Ada yang punya Instagram? Oke, silakan teman-teman. Nanti foto nanti yang terbaik saya akan DM, kita kasih hadiah secara pribadi. Silakan follow. Cari follower deh. Silakan follow Instagram saya. Namanya Hamzah Fahmi. Tapi Mas yang PDI. Oke. Nomornya itu. Sudah follow? Sudah. Silakan teman-teman. Nanti selama sesi saya boleh bikin foto atau video, nanti di post di story. Jangan lupa deh. Nanti yang terbaik atau yang beruntung nanti saya DM kita kasih hadiah. Oke, silakan follow. Nah, tulisan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, teman-teman, saya mau kasih tips nih. Teman-teman yang di sini baca siapa kali ini? Kira-kira apa sih? Nah, saya mau tanya ini yang jurusan PM. Ini yang PM mana nih? Yang bajunya semuanya. Oke, saya mau tanya. Saat masuk ke SMK 1 bawah, kenapa pilih jurusan bisnis digital? Yang berarti kenapa? Saya mau tanya begini, jadi apa alasan teman-teman masuk jurusan bisnis digital? Jadi karena enggak jadi oke, alasan kenapa dulu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karen Putri Sakti dari SMK Negeri 1 Bawang, jurusan pemasaran, bergeraknya keahlian bidang bisnis digital. Awal masuk SMK itu sebenarnya saya bukan masuk ke jurusan pemasaran, cuman saya pikir lagi lebih mungkin setelah saya masuk ke jurusan pemasaran, karena pemasaran itu kan gak hanya tentang jualan. Terus saya pikir lagi jadi kayaknya benar saya masuk pemasaran karena mungkin di era sekarang itu juga apa-apa jualan, bisnis gitu kan. Terus juga bisnis itu kan bukan hanya sekedar jualan dengan kayak nggak membutuhkan media sosial seperti itu. Jadi saya masuk coba pemasaran, lalu kelas 10 itu ada penjurusan. Nah, penjurusan itu di kelas 11-nya nanti ada retail dan bisnis digital. Alhamdulillah saya masuk ke yang bisnis digital. Jadi alasan utama saya sih sebenarnya saya mau belajar lebih jauh tentang bisnis digital karena nanti di masa yang akan datang maksudnya saya juga akan memiliki bisnis insya Allah yang nantinya akan saya pasarkan itu lewat media sosial gitu. Jadi saya perlu ilmunya seperti itu. Terima kasih. Kita bawa yang Kinar, semoga nanti lulus SMK jadi orang dengan gaji 2 digit. Amin ya. Oke, kasih aja bulan lagi. Karena saya orang
sih harus berusaha kalau menjadi seorang digital marketer yang profesional? Kita harus tahu nih langkahnya apa saja. Nah, yang pertama tentukan tujuan. Jadi saya tanya nih, apa sih tujuan? Kinara itu masuk ke SK bawah dengan pilih tujuan bisnis digital. Nah, ini wajib nih teman-teman pahami. Tentukan tujuan. Nah, kalau kita menjadi seorang internet marketing itu ada dua pilihan, mau personal branding atau produk branding. Apa sih bedanya? Kalau personal branding itu contohnya kurang ya, atau kurang? Sama yang brandnya kurang? Ya kurang berjaga. Kalau kurang itu termasuk apa? Personal branding atau produk branding? Personal branding. Terus lagi kalau labure itu personal branding atau produk branding? Nah kalau teman-teman misalkan yang ide, contohnya ada labure atau budaya, terhadap bicara temannya, bisa jadi kenapa? Untuk menjadi seorang artis itu harus melalui fase bicara ya, atau fase tangan dulu. Terus yang kedua, pilihlah 1 sampai 2 skill utama dulu. Nah, di sini mas saya pintar apa ya? Ya udah fokus dulu, fokus sebagai lifestyle. Gak usah berjalan sampai benar-benar menguasai dan menghasilkan. Terus kalau mas saya diri, nah kalau diri itu silakan kembangkan skill di sebagai konten kreator. Nah, teman-teman mau tahu ya, kalau kerja di dunia digital itu prospeknya sangat bagus banget ya. Contohnya nih, kalau lifestyle kita juga punya beberapa rekan atau mitra yang lagi cari hostess. Oh nggak bayarannya berapa? Bayaran itu per jam. Terserah kalau yang masih populer itu rekap ya, atau bayarannya itu kisaran 10 sampai 20 ribu per jam. Tapi kalau sudah ekspor, biasanya bayarannya itu di atas 100 ribu per jam. Nah kalau konten juga sama, bayarannya itu per baik konten. Terus yang ketiga pilih platformnya yang mau masuk. Nah ini penting ya teman-teman, kalau belajar ngomongin usaha fokus, jangan semuanya dicopot atau dari semua. Misalkan kalau kita itu sosial media teman-teman TikTok, silakan pelajari TikTok, fokus di situ sampai menghasilkan. Mas saya pengen jadi salah, silakan jualan di Shopee atau TikTok Shop atau Tokped ya. Oke. Terus yang keempat, belajar sambil praktek. Nah ini penting teman-teman, kalau sedang melakukan fase desain itu harus mau belajar. Nah contohnya saya punya produk yang budaya. Alhamdulillah saya sudah bekerjasama dengan brand besar. Tahu nggak teman-teman namanya Rio Kitaro yang Solaris. Kalau ada kita ada kecil, alhamdulillah karena saya punya brand budaya bersama dengan Rio, punya apa saya dan dari sesuatu untuk usaha jadinya ya. Jadi bisnis kalau apapun ditekuni atau konsistensi itu bisa ada hasilnya. Jangan menurutkan ya. Terus yang terakhir konsisten, minimal 30 sampai 90 hari. Jadi teman-teman kalau mau jadi seorang yang profesional itu harus konsisten. Jangan menurutkan ya. Berarti kalau aku konten service gitu. Terus tiap hari. Nah, ini bisnis. Nah, kira-kira tadi Mbak Mara sudah kasih tahu apa sih saya. Saya juga lalu usaha bukan sekedar ngajarin orang, tapi apa ilmu. Nah, ini contoh nih yang tadi kalau saya punya usaha itu brandnya budaya atau gula singkong. Terus ada lagi saya kan affiliate juga. Nah, produknya pasti Tumblr. Nah,
terus lagi ini saya juga bikin produk olahan. Nah, kebetulan saya ini anak Padang juga, akhirnya saya pengen warisin resep punya ibu. Ini saya jualan bumbu Anda. Jualannya ada di IG, ada di Shopee. Ya, itu ya. Nah, ini kisah inspirasi. Oh ya, sebelum inspirasi, saya mau memanggil satu orang. Saya mau saya mau tanya, saya pertama kali yang ambil contoh ini saya aja. Ada dua makhluk anomali yang sudah saya. Jadi ini namanya Zahra, satu lagi namanya Adinat nama saya ini ya. Jadi ini teman-teman yang perawat saya itu bisa apa ya, membuat kiper segede ini dengan usaha mereka. Coba terima kasih. Mas Mako, tapi saya rasa kamu bisa kok jadi seorang yang ekspor. Nah, saya mau tanya nih ke Zahra sama Rasul. Oke, saya mau tanya ke Zahra. Tadi ini apa? Oke, Zahra, saya mau tanya, apa sih pengalamanmu selama PKL di sini? Nah, apa yang kamu dapat itu? Iya, apa yang dapat di sini? Ya pastinya ini ya. Setelah aku PKL itu, aku bisa untuk public speaking ini bisa lebih lancar ya teman-teman. Itu nggak malu, nggak malu ngomong di depan orang kayak gini. Oke, Selama saya PKL Mas Mafi, saya cukup banyak banget, terutama tentang konten dan lain. Saya juga sering diajak menonton di kalau sisi acara di pengalamannya lebih banyak daripada di sekolah, karena menurut saya pengalaman itu paling berpengaruh dalam kehidupan, karena benar-benar terjun langsung ke dunia nyata. paling mengesankan bagi saya. Paling mengesankan ya bisa membuat event digital, terus apa ya, buat konten. Itu juga saya juga pernah project dari Mas Fahmi yang awalnya cuma buat video iseng tapi bisa menghasilkan. Juga saya kayak nyangka pernah aku jual orang ya, jadi itu Tapi semua ini bukan kata saya, juga sedikitnya Bumi. Sama saya Bumi Momi. Ya, silakan itu ya. Saya ya teman-teman. Kalau yang pengen belajar skill di baca marketing, nanti next ya pas 12 bisa PKL tempat kami promosi. Nanti kisah inspirasi. Nah, kenapa sih saya bisa sampai hari ini seperti ini? Nah, semua itu ada perjalanannya teman-teman ya. Nah, bahwa dari tahun 2004 kemarin saya itu didampingi oleh OJK. Kalau OJK otoritas jasa keuangan itu jadi insan perintis. Tugasnya ngapain sih? Edukasi masalah hijau, juga dan lain-lain. Tentu saya orientasi ke SMP, SMK dan lain-lain dan masalah umum. Ini kegiatan saya, Bu. Nah, selama tahun 2004-2005 saya sudah melintasi sebanyak 7.000 orang. Sampai sini. Tapi jujur dari kali ini saya sudah banyak belajar. Bisa ngomong lebih lancar lagi, bisa kenal dengan banyak orang dan relasi juga. Nah, terus kegiatan ini latihan yang saya
Jadi kalau teman-teman punya skill seperti ini, apa menjadi perjuangan tidak? Bisa jadi narasumber seperti saya, isi-isi pelatihan, ngajari orang biar pintar atau usahanya tambah maju dan lain-lain. Nah, good people. Nah, alhamdulillah ya. Nah, di sini saya mendapatkan hasil yang saya lakukan. Alhamdulillah membawa hasil. Pertama saya mendapatkan reward dari Bank Indonesia sebagai KKN Citra Terbaik se-Banyumas. Nah, yang kedua, bisnis matching akses pemberian KKN. Nah, tapi menurut saya reward yang kedua itu adalah reward yang aneh. Kenapa? Karena saya utang untuk menghargai teman-teman dulu. Nah, terus saya ketiga nih, ucapnya di akhir tahun 2024 karena saya melintasi masyarakat, alhamdulillah terpilih sebagai Instagram. Silakan nih dari potensi diri kembangkan. Kalau pengen fokus di marketing, terus belajar ikut pelatihan atau PKL yang bisa jadi teman-teman itu menaikkan skill di marketing. Dan juga apakah lulus SMA harus selesai juga bisa kuliah di UMB jurusan marketing. Salah satu mahasiswa ini Pak Laras, dia kerja, dia kuliah bisa kemana-mana. Ya, teman-teman Pak Laras ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Menteri atas penyampaian cerita suksesnya sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Dan teman-teman, tadi sudah diceritakan ya cerita Mas Fahmi mulai dari merintis hingga sekarang, dan Mas Fahmi sampaikan bahwa harus terus belajar dan mau mencoba. Jadi memang di dunia ini, terutama dunia bisnis itu kita harus selalu mau belajar. Jadi setelah teman-teman lulus itu harus juga terus belajar lagi. Dan ini saya mau ingatkan teman-teman, tadi Mas Fahmi bilang ya kalau ada yang ngantek Mas Fahmi dapat sesuatu. Nah, silakan dilakukan nanti ditagih ya ke Mas Fahmi. Kalau Mas pengumuman yang hari ini juga besok akan diputuskan siapa yang akan mendapatkan reward. Ngomong-ngomong dapat reward, saya juga mau kasih sesuatu buat teman-teman yang kemarin membuat video bikin konten yang gue. Mana? 1, 2 aja. 2 aja. Boleh minta tolong Mbak Lydia untuk dikasihkan sedikit reward untuk kalian karena sudah berpartisipasi pada lomba konten video. Oke. Tepuk tangan teman-teman. Jadi tiga narasumber kita ini sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan beliau ini merupakan guru saya mulai dari komik dulu ketika sekolah di SMA Negeri 1 Bawang. Kemudian dilanjutkan dengan saya belajar terlebih dahulu di dunia industri bersama Mas Hamzah Fahmi. Dulu kita juga merintis bersama ya Mas Fahmi, mulai dari saya yang part time di bagian konten itu per video 10.000 hingga sampai saat ini saya masih bekerja sama dengan Mas Hamzah Fahmi. Kemudian dilanjutkan saya belajar lagi dengan bapak saya di Universitas Mujiwaluyo. Nah, berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan moderator dulu, dan kemudian nanti teman-teman bila ada pertanyaan boleh disampaikan nanti ya. Oke, kita akan memasuki sesi diskusi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya dengan Pak Jaya. Pak Jaya, di kampus kita kan ada program kelas karyawan sama RPL ya. Nah, itu kira-kira bagaimana peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensi digital mereka melalui jalur pendidikan yang formal? Boleh skill juga nanti kelas karyawan dan kelas RPL itu seperti apa ya Pak? Nah, silakan Mas Jaya. Oke, terima kasih Mbak Anas. Saya menjawab. Jadi di program studi
minimal 3 tahun atau sudah ada pengalaman selama 3 tahun dan apa. Kalau pas KPL itu nanti teman-teman paling cepat itu 1,5 tahun sudah, karena nanti sertifikat yang teman-teman punya, bisnis yang teman-teman punya, kita akan lihat sosial media kayak gimana, kita akan lihat marketplace-nya kayak gimana. Nanti kita bisa konversi di mana yang ada di program itu. Biayanya kalau biaya per bulan, kalau pas reguler itu 550.000 per bulan, kalau pas karyawan 630.000 per bulan, kalau RPL 20.950.000 itu sudah satu paket, bisa dicicil. Kalau teman-teman sudah punya pengalaman, Pak, saya sudah berjalan bisnis dari SMP, Pak, bisa dibuktikan bisnisnya, kita lihat proses bisnisnya seperti apa, kita bisa dikonversi. Jadi tidak ambil mata kuliah yang tertentu saja, dan itu kalau RPL itu full online. Itu batas. Ya baik Pak, terima kasih. Berarti program RPL ini ditujukan untuk memudahkan ya bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pendapatan dananya. Iya, karena mungkin sudah bekerja di bidang digital marketing, sudah bekerja di bidang yang bisa kita kaitkan dengan mata kuliah kita, itu bisa kita konversikan SKS-nya. Total SKS itu 146 SKS, dan mungkin bisa dikonversi. Kalau teman-teman ini sudah bekerja di usia 3 tahun, dan bisa ada sertifikat yang dimiliki, sertifikat konversi, sertifikat pelatihan, sertifikat workshop, sertifikat seminar. Nah, ini bisa kita konversi di SKS tersebut, bisa 70 atau 80, tergantung nanti ada berapa banyak skill yang punya teman-teman, bagaimana impact bisnisnya juga akan dilakukan. Baik, berarti teman-teman di sini yang berminat untuk masuk ke prodi bisnis digital boleh persiapkan bisnisnya dari sekarang supaya nanti ketika masuk sudah ada pengalaman juga ya Kak. Karena kalau bisnis itu memang menyesuaikan dengan praktiknya. Nah, baik, terima kasih Kak Jaya. Kita akan lanjut jalan sebelah berikutnya. Ini suhu. Baik, yang mau laksanakan apa saja cara yang bisa dilakukan siswa-siswi agar tetap produktif, tidak hanya sebagai konsumen digital, tetapi juga menjadi kreator atau pelaku usaha. Oke, terima kasih. Memang kecenderungan anak zaman sekarang itu nggak bisa lepas dari HP ya. Jadi mereka itu bisa belajar scroll HP. Tapi apakah mereka itu hanya sebagai penonton atau juga bisa sebagai pelaku usahanya? Jadi makanya kenapa kalau di sekolah itu selalu saya memberikan tugas untuk lebih banyak itu membuat konten promosi, benar nggak? Iya, kayaknya ada setiap pelajaran yang mau itu pasti ada praktek membuat konten. Karena apa? Karena pemasaran itu harus bisa dijualnya. Biar tidak hanya sebagai konsumen, bisa isi kuota. Jadi kita beli kuota tapi ada hasilnya. Gitu. Kira-kira Terima kasih Momi. tapi selalu live ya, selalu live jawabannya live. Makanya namanya seperti itu. Sama-sama influencer ya Om? Sama-sama influencer. Iya, ini Bang sendiri Bang cantik semua nih Bang sendiri. Ini udah jawabannya di digital. Ya, jadi betul sekali kami bahwa teman-teman di sini pasti kalau tugas-tugas itu konten jualan-jualan. Nanti kalau melihat kayak gitu juga. Tapi ada yang berbeda lagi, teman-teman juga akan belajar investasi juga itu ada mata kuliahnya dan ada sedikit-sedikit codingnya juga. Jadi nggak terus-terusan bikin konten. Dan tenang aja. Ya Pak Jen? Iya. Baik, berikutnya ke Mas Yuda kami. Mas apa Pak ya? Biasanya Mas soalnya nggak biasa lupa. Menurut Mas Fahmi, platform digital apa yang paling efektif saat ini untuk UMKM, terutama yang baru mau mulai usaha? Oke, jadi
Yang jelas semua itu terbaik, semua itu bagus. Cuma kita harus melihat tren apa sih yang lagi dipakai oleh masyarakat luas. Nah, salah satu contohnya itu TikTok. Nah, kenapa TikTok? Karena TikTok ini secara algoritma itu bukan berdasarkan dari follower, tapi berapa konsisten atau kalimat yang bisa dihasilkan lewat konten itu nanti bisa potensi menaikkan view. Dari menaikkan view, nanti teman-teman itu bisa dapat impact atau hasil. Yang pertama, kalau teman-teman menaikkan view ya, nanti banyaknya CO pada bumi. Kalau jadi sekarang, banyak juga orang-orang yang nanti DM atau CO melewatkan jalan bumi. Nah, terus ini kasih inspirasi contoh di Badan Negara. Kalau teman-teman pengen tahu, itu ada salah satu UMKM dan masih muda ya, usia 24 atau 2 tahun, cewek. Tahu nggak omsetnya berapa omsetnya? Dia omset penjualannya lewat TikTok itu 1 bulan 2M. Tahu nggak jualannya apa? Jualannya itu mie gulung. Nah, terus saya juga melihat banyak UMKM atau teman-teman yang di Badan Negara itu cara mengoperasikan produk lewat TikTok itu secara ekonominya banyak yang berubah. Yang tadinya dia punya cara ekonomi bawah, terus dia konsisten lewat upload TikTok, konten, regulasi ini, alhamdulillah kehidupannya lebih bagus. Nah, ini buat teman-teman ya, silakanlah apa ya, bebas scroll TikTok, nonton video positif, gunakan platform tersebut untuk hal yang itu. Baik, kemudian satu lagi untuk Mas Fadil pertanyaannya, apa saja kesalahan hukum yang sering dilakukan oleh pemula saat memulai bisnis terutama di platform digital? Oke, kesalahan umum ya. Kalau pemain pemula biasanya dia itu terlalu banyak scroll atau cari ide konten, cari apa sih mau dikontennya, dia terlalu banyak scroll, akhirnya benar suka. Ya, itu penyakitnya sebenarnya aja. Yang kedua, tidak konsisten. Nah, biasanya kalau pemain pemula itu semangat di awal, mau sampai aku jadi 10 sampai 20, tapi nggak dia cek akhirnya nonton. Nah itu. Nah pentingnya ya kalau mau jadi ahli atau proses berarti konsistensi atau konten minimal 1 hari 1 saja. Ini yang teman saya kasih tips ya. Jangan berapa sih kalau upload konten. Nah prinsipnya adalah upload konten itu di jam orang-orang sedang istirahat. Jam berapa? Jam 11 sampai jam 1, jam 4 sampai jam 6, dan jam 4 ke atas. Kalau kita itu ada rumusnya itu 11:47. Jam upload konten jam 11 siang, jam 4 sore, dan 7 malam. Terus yang terakhir nih, kalau lagi nanti punya uang, manajemen uang, jangan hidupnya dari bawah. Maksudnya kalau teman-teman nanti jadi TikToker ya, atau Oscar, biasanya kalau usaha artis, biasanya hidupnya berubah hidupnya. Tadinya mungkin motornya terus upgrade jadi PCE, terus biasanya makan di rumah, sering makan di kafe, akhirnya terus itu biasanya. Iya baik, terima kasih Mas Fahmi. Ini materinya jadi banget ya Mbak. Ya, dan sekarang bisa teman-teman di sini untuk bertanya kepada narasumber kita. Boleh nanti teman-teman mengajukan pertanyaan ke siapa? Boleh Pak Jaya, boleh Mami ini, boleh ke Mas Fahmi. Kira-kira siapa yang mau tanya? Boleh Oke. Terus ada lagi yang lain? Nanti ya, satu-satu dengan Masnya juga. Oke. Mainnya sampai gitu. Enggak, saya turun aja sampai di sini. Ya, saya turun. Baik, yang pertama ada yang di depan sini ini sebenarnya sama. Izin Bapak Ibu peserta dan bermedia, izin bertanya. Mohon perkenalkan, saya Alisha Nadia dari SMK
yang mau masuk tuh rasanya kayak leader gitu loh, kayak lihat dari mereka udah besar, kita bisa kayak maju. Terus pertanyaan saya di sini, gimana sih skill, tips, and trick yang buat kita ini mulai dari awal biar cepat growing di kalangan banyak yang sedang terjun ke pasar. Dan menurut Pak Bami, branding produk dan branding diri itu bagusnya seperti apa? Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Vivi. Ya. Mas Afif bisa langsung jawab? Oh, satu lagi. Oke, boleh satu lagi tadi masnya yang di belakang. Dari kesempatan dari satu di sini saya ingin menanyakan tentang tantangan para penjual online adalah percaya kualitas produk dan informasi tentang produk konsumen. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meyakinkan kepada konsumen bahwa produk kita itu memiliki kualitas yang baik, bagus dan layak untuk dibeli, apalagi bagi penjual online yang baru memulai. Jadi sudah ada dua pertanyaan, yang satu untuk Mas Bambang Fahmi dan satunya untuk semua. Baik, silakan kepada narasumber dapat menjawab pertanyaan. Oke, jadi yang tanya apa tadi? Oke, kunci. Oke, Mbak K ya. Kayaknya Mbak K itu orang yang pernah kerja di investor ya, atau seller ya. Oke. Jadi ini nanti apa yang tanya coba Mbak. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi rasa minder ketika masuk ke dunia industri itu, karena kan sebelumnya udah ada Mas. Nah, yang pelaku-pelaku barunya ini harus menyiapkan apa sih agar bersaing? Oke, yang harus diselesaikan Sama branding produk sama branding dirinya itu harus gimana? Oke, ya, oke, ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Jadi, gimana sih memulai di persaingan dunia digital ya? Kalau kita sudah ada program yang sudah terkenal ya, dan lain-lain. Jadi, enaknya gini, siapapun, TikTok itu, tadi algoritma TikTok itu berdasarkan dari konten, rekor. Jadi, platform itu memberi kesempatan ke siapapun, baik itu pemula atau yang sudah expert di TikTok itu bisa menjual atau membeli diri, gitu. Tinggal gimana sih langkahnya? Yang pertama nih, kalau mau jadi rencana jadi seller atau influencer. Nah, oke, kalau saya